Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wadzinil haq liyudhhirahu 'alal dini wa kafa billahi syahidah wa kafa billahi alima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, all praise be to Allah has given us health and the middle of the pandemic. And may salawat and salam always to deliver to our Prophet Muhammad. He has guided us to Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. He has guided us from the darkness to the brightness, from the Jahiliyah era to Islamiyah era. Okay, how are you? Good morning, everybody. How are you today? Good morning. Well, I'm fine. Okay. What about you? Semuanya. Oke, perkenalkan nama saya udah tahu ya, Cindy Salvia Somantri Putri. Okay, you can call me Via, and I'm here with my friends is Hafidatul Ilmi. You can call Ilmi or Hafidatul. Okay, we will to translate about using the process to translate. We will do presentations about using the process to translate. Okay. Slide me. Okay, before to presentations, we will to pray firstly to God. Say Bismillah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, using the process translate to translate. Drawing science to private insight, which help us in our tasks of understanding to make sense of translate as process rather than product and avoiding producing list of the translating problems and professional and how to solve them, and especially level methodology and technique which can be found in resource available textbook. Jadi maksudnya di sini adalah sebelum kita mentranslatekan sebuah teks atau sebuah kalimat atau form, kita itu harus di sana itu harus menggunakan ilmu linguistik teman-teman dan kognitif. Mengapa demikian? Karena untuk memberikan wawasan yang membantu kita dalam mengambil keputusan, untuk mencoba memahami penerjemahan sebagai proses daripada produk dan menghindari translate problems dan menghindari translating problems yang dimana permasalahan dalam menerjemahkan seperti itu, dan proposal tentang bagaimana sih how to solve them, bagaimana sih menyelesaikannya, bagaimana tentang menyelesaikannya seperti itu, metodologi dan teknik tingkat yang sangat tepat dan diperlukan yang dapat ditemukan dalam hasil buku yang tersedia. Itu. Adapun proses to translate itu kita harus menganalisis teksnya teman-teman. Sesudah kita membaca, kita harus menganalisis teks. Nah, apa aja sih? Yang pertama, the analysis of the short language text, and the second is referring to translate, and the third is the synthesis of the new language text. Okay, I'm here the moderator ya. I'm here and the first material, the presentation, the first material. Okay, continue me. Okay, the first material is about analysis reading the short language text. So proliferate in short form. Jadi menurut some promotes in
the some poems is vocabulary, yaitu teks itu sebuah puisi pendek. Yang dimana ketika kita mau membuat teks, menurut beliau, kenapa short poem? Jadi maksudnya itu di sini, because, jadi isi yang terlihat, because opposite content refers to the kind of behavior in which the interpreter is involved. Oke, because isi yang terlihat merujuk pada jenis perilaku di mana si penerjemah terlibat, seperti itu. Nah, cara kita mencari database dari kenangan jangka lama atau kenangan jangka panjang, atau kita ketika kita berniat untuk mengingat informasi yang tersimpan di sana, seperti itu. Nah, lalu yang kedua, because inform this matter is fluid and accessible, and it seems to provide useful text for the model we have chosen. Oke, karena untuk di sini the second is, dalam form hal singkat ini dan dapat diakses dan tampaknya menyediakan teks yang berguna, ya, teks yang berguna untuk mencoba model yang telah kita pilih. Seperti itu. Ini menurut Valerie ya, teman-teman. Oke, next. Nah, proses to translate. Apa aja sih prosesnya ya? Nah, untuk prosesnya adalah ada teks dan prosedur. Untuk teks ya, kita terserah kita mau yang gimana, yang penting itu adalah berbentuk teks. This is to some example is the text I look for a picture. Oke, untuk prosedurnya di sini we will deal with the text clause. We will deal with the text clause, asking relevant question at the stage of each and in the process, and when necessary, revise our interpretation and realizations. Oke, untuk di sini adalah sebuah prosedurnya ya, ada. Jadi sebelum kita mentranslatekan sebuah kalimat, sebuah cerita mungkin, nah, ataupun FUM ya, kita itu harus memiliki prosedur yang dimana yang akan menganalisis teks tersebut. Nah, maksudnya kita akan berurusan terus dengan klausa dalam menerjemahkan, dengan klausa teks yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang relevan pada tahap masing-masing dalam proses, dan jika perlu merevisi interpretasi dan realisasi kita. Baik, dalam prosedur ini ada 3. Yang pertama, syntactic analysis. Yang kedua, semantic analysis. Dan yang ketiga, pragmatic analysis. Oke, continue. Me? Ilmi? Sebentar. Udah, Pi. I'm sorry, di slide aja, di yang perbesar. Ya. Okay, the first is for syntactic analysis. Syntactic analysis, what is syntactic analysis? Yeah, you have now in the presentation yesterday is about yang lebih spesifiknya. Untuk sekarang, untuk syntactic analysis, we begin by checking the clause in our personal internal ISS and the individual lexical items on our ILS. Oke, untuk di sini, untuk syntactic analysis, cara menganalisisnya adalah kita memulai untuk cek dulu klauselnya. In our personal internal ISS, apa sih ISS?
yang kemarin dipresentasikan ya teman-teman, yang itu yaitu frequent structure store, yang dimana FLS itu yaitu proses menganalisis struktur dan kombinasi suffix ya, predikator, complement, objek, dan adjunct. Seperti itu. Lalu in the individualism on our FLS, yang dimana FLS itu adalah Trucain Lexi Store. Menurut Bell, FLS yaitu fasilitas pencairan instan untuk item leksikal maupun idiom. Nah, untuk sintaktik analisis ini juga ada strukturnya ya teman-teman. Strukturnya apa nih? Nah, strukturnya adalah subject, predicator, object. Tipenya adalah indicate dan deklaratif. Untuk example-nya adalah I look for a picture. I actor, maksud aktor di sini ya, maaf, that is my mistake. Wrong from the writer is a subject. I here is subject, so look for is predicator, and a picture is object. Seperti itu. Nah, jadi untuk I'm sorry, belum. Nah, jadi untuk sintaktik analisisnya itu adalah harus ada strukturnya yang ada subjek, predikat, dan objek. Ya, example-nya yaitu, nah, I itu untuk analisisnya adalah subjek, dan look for itu analisisnya adalah predikator, dan a picture itu analisisnya objek. Nah, ini udah termasuk sintaktik analisis seperti itu. Oke, lanjut. Nah, now is the second is semantic analysis. Apa sih semantic analysis? Semantic analysis ya Allah ya sorry. Semantic analysis adalah there are two possible here. Jadi kita mau memungkinkan di sini yaitu first A is look for in the dictionary in English, and B is look for in our mind but by English. Ada dua pilihan ya yang possible di sini, yaitu apakah kita akan mencari di dictionary by English atau kita mencari di pikiran kita tapi by English, seperti itu. Nah, untuk semantik di sini, untuk fenomena linguistik yang berwujud fisik dan mental konten profesional atau konten bentuk logis, yaitu untuk strukturnya yang A, actual, so material, process, angle. Ini strukturnya ya teman-teman. Nah, untuk example-nya I, actor, I itu maksudnya ke actor, dan look for masuk ke material, proses, picture masuk ke teman-teman. Ada dua answer, bedakannya karena ini beda dari pertama, seperti itu. Nah, untuk material, untuk sensornya adalah he, so mental prosesnya ada like, so fenomenanya adalah new classes. Jadi example-nya she doesn't like new classes. Seperti itu. Baik, silahkan lanjut nih. Ilmi. Okay, now is pragmatic analysis. Pragmatic analysis di sini yaitu sesuatu yang menganalisis tentang pragmatik yang dimana dalam harus ada unsur ya yang dimana enggak harus sih. Nah, pragmatik di sini adalah yang menganalisis hal, tema, register, and purpose elocutionary force communication function. Karena pragmatic analysis adalah sebuah bahasa yang menjadi komunikatif. Untuk example-nya adalah I look for a picture. Masih I look for a picture ya teman-teman karena ini nyambung. Okay. We already know that yes clause come from whom. Nah, ini adalah yang masuk ke whom. There is here photic, ada juga. Nah, it's whom our content. Nah, ini untuk example di atas, pragmatic analisisnya adalah temanya adalah market, so registernya adalah accessible, so mudiknya adalah right to be read, so domainnya adalah referensional, and come there refers of for linguistic text and everyday mean word
metalinguistik. Oke, yang dimana di sini adalah pragmatic analysis. Menganalisiskan ya tentang hal, tema, bisa jadi lebih ke komunikatif aja bahasa. Jadi bahasa komunikatif seperti itu. Nah, untuk tujuannya itu informatif. Kenapa informatif? Karena ini masuk ke look for opportunity. Ya, seperti itu teman-teman. Okay, thanks for have good attention. This is from me, the first material, and now continue to the second material and the third material. The second is preparing to translate and the synthesis, teman-teman. Nah, okay, now is to continue with Ilmi. Hafidhatul Ilmi. Okay, go ahead Ilmi. Thanks. Okay, thank you, Pia. Now I will explain about preparing to translate. Before preparing to translate, we have to do two things. Number one, did we decide to translate? And number two, intention. Nah, jadi sebelum kita mempersiapkan untuk menerjemahkan, ada dua hal yang harus kita punya. Yang pertama adalah jika kita memutuskan untuk menerjemahkan, tentu saja kita harus membaca teksnya terlebih dahulu. Lalu yang kedua, niat. Niat di sini adalah did we intend to produce a poem? There are many alternative avenues available to a particular literary translator. Yaitu kita bermaksud untuk menghasilkan sebuah puisi. Ada banyak alternatif lain dan pilihan strategis yang tersedia bagi penerjemah sastra, khususnya cukup besar. Lalu, in preparing for this translation, there are 5 depictions. Number 1, to reproduce either the forms or the idea. Number 2, to retain the style of the original or adopt a different style. Number 3, to retain the historical stylistic dimension of the original or to reader. Number 4, to produce a text which reads like an original or one which read like a translation or transfer everything from scores. And number 5, to add or omit words, phrases, clause, or to attempt to transfer everything from scores to target text. Nah, jadi dalam preparing to translate ini ada 5 hal yang harus kita sajikan. Yang pertama, untuk memproduksi baik dalam bentuk sinteks atau leksis. Yang kedua, untuk mempertahankan gaya asli atau mengadopsi gaya yang berbeda. Yang ketiga, untuk mempertahankan dimensi gaya histori dari aslinya atau menerjemahkan ke dalam bentuk kontemporer. Yang keempat, untuk menghasilkan teks yang berbunyi seperti asli atau bunyi seperti terjemahan. Dan yang kelima, untuk menambah atau menghilangkan kata, frasa, clause, penyebab, atau untuk mencoba mentransfer semuanya dari sumber target. Next, synthesis, writing the target linguistic. We began to translate with the full resource of the semantic referenciation of the clause available and with the unity of the text organized as a schema ready in memory. Jadi dalam sintesis ini dimulai dengan menerjemahkan dengan sumber daya penuh dari representasi semantik dari klausa yang tersedia dan dengan kesatuan teks yang diatur sebagai skema yang siap di memori. And this for recap have, number 1, the schema in figure in which all the professional relationships are displayed and interconnected. Number 2, a listing of significant text, type, and stylistic information about
each clause and about the text as a whole. For example, we know that every clause is indicative and declarative in terms of its mood and that each is essentially informative. With a steady increase in the metalinguistic and poetic as the text develops in terms of function, and this provide use with a default path through the process. Issues which do not need to be resolved and therefore do not take our attention away from crucial decision point. Our decision was to try to replicate as much of the form and content of the original is possible. Jadi dalam sintesis, writing the target to language text ini ada dua hal yang direkap. Yang pertama, di dalam skema gambar di atas ini, di mana menampilkan di mana semua hubungan proporsional yang saling berhubungan. Lalu yang kedua, daftar informasi gaya dan jenis tag yang signifikan tentang setiap clause dan tentang teks secara keseluruhan. Next, the pragmatic synthesizer access and the non-semantic information match there. Next, the configuration is converted by the semantic synthesizer into a semantic structure. Nah, synthesizer pragmatis di sini diakses dan informasi non-semantik ini dicocokkan. Lalu kita harus menemukan padanan bentuk teks dalam bahasa sasaran yang memenuhi kriteria seperti tindak tutur, tematik, dan stilistika yang sama dengan aslinya. Nah, selanjutnya konfigurasi tersebut diubah oleh semantic synthesizer menjadi sebuah struktur semantik atau suatu tindak tutur dengan kandungan proporsional dan kekuatan tujuan yang sama dengan aslinya. Okay, maybe that's enough for me and return to Via. Okay, thanks Habibatul Ilmi. And now we will to continue about Q&A. Okay, there's some Q&A. We have to unit to dari semua kelompok ya. Yang pertama Q&A-nya adalah dari kelompok 3. Dari kelompok 3, why to translate mass by analysis text? Nah, teman-teman untuk di sini, why? Mengapa sih dalam mentranslate harus pakai analisis teks. Jadi sudah kita ketahui ya yang barusan saya pribadi presentasikan. Karena ketika kita udah ada teksnya, kita harus wajib membaca dulu ya sebelum mentranslatekan. Dan ketika kita sudah membaca, bisa juga nggak langsung jadi, melainkan harus dianalisis dulu. Analisis teksnya dengan apa? Yang tadi, sintaktik analisis, semantik analisis, dan pragmatik analisis. Seperti itu. Ya, jadi mengapa di sini why? Karena itu penting untuk mengetahui ya, apakah ada problem atau tidak, lalu semantik masuknya ke register apa, temanya apa. Kalau untuk sintaktiknya misalkan ini itu udah ada klausanya belum, seperti itu. Udah ada masuk nggak sama FSS-nya, masuk nggak sama FLS-nya, seperti itu. Atau nggak dalam pragmatiknya yang gimana tema hal yang seperti itunya. Kalau untuk semantik mungkin, untuk semantiknya misalkan
apakah ini masuk ke struktur semantik atau tidak. Lalu pokoknya wajib ya, sebelum kita mentransfer sebuah teks, kita harus read. Kita harus membaca dulu, lalu udah membaca kita menganalisis, baru bisa dipublish, baru bisa menjadi komunikatif. Seperti itu. Ya, terima kasih kelompok 3 yang udah ngasih pertanyaan. Nah, lalu sekarang kelompok 5. Kelompok 5, what Miss Saik do?